Muchas gracias, nada, era muy importante al final, una semana tan importante como esta, ganar 4-1. Is the Manchester weather as bad as everyone says? Yeah, it is. What is the Kabar mengejutkan dari Lamine Yamal, pemain timnas Spanyol pemenang Euro 2024. Sang ibu mengungkapkan mempunyai garis keturunan darah Indonesia. Lamine Yamal adalah pemain terbaik timnas Spanyol. Saat ini Lamine Yamal memperkuat klub Barcelona. Pengakuan mengejutkan sang ibu mengatakan punya garis keturunan darah Indonesia, membuat penggemar sepak bola kaget. Penggemar sepak bola Indonesia minta Ketua PSSI Erick Thohir angkut Lamine Yamal. Lamine Yamal Garum Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Lamine Yamal dapat membawa Indonesia lebih cepat lolos Piala Dunia 2026. Belum diketahui dengan jelas Lamine Yamal berasal dari Indonesia daerah mana. Ketua PSSI Erick Thohir melemparkan senyuman tersembunyi kepada pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Awak media menanyakan alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dengan wajah cemberut menjawab tegas, Elkan Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan gabung timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendengar jawaban itu, Erick Thohir tersenyum saja. Senyuman Erick Thohir seakan mengisyaratkan Shin Tae-yong sangat kecewa terhadap Elkan Bagot. Pemain keturunan Elkan Bagot memberikan sinyal siap dipanggil Indonesia. Shin Tae-yong menutup peluang Elkan Bagot gabung Indonesia kembali menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengaku belum puas terhadap penyerang Indonesia saat ini. Lini depan Indonesia masih sangat lemah. Shin Tae-yong khawatir Indonesia tidak mampu cetak gol pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Arab Saudi sangat kuat. Shin Tae-yong tidak mau penyerang Indonesia dipermainkan bek Arab Saudi. Shin Tae-yong perintahkan Yeom Ki-hun terbang ke Eropa. Misi khusus Yeom Ki-hun mencari pemain keturunan Indonesia posisi lini depan. Shin Tae-yong ingin Indonesia punya penyerang haus gol menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memastikan ada pemain keturunan baru gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sangat disayangkan makin banyak pemain naturalisasi malah ingin bermain di Liga Super Indonesia. Ini apa karena tidak laku di luar atau bagaimana? Harusnya mereka tetap bermain di luar negeri, khususnya Eropa karena liga dan klub-klubnya berkualitas. Liga di sini adanya hanya main kasar, berantem dan mengeroyok wasit. Salah satunya Mauro Zylstra mungkin akan ke Persija. Malahan dia sudah sesi foto dan viral di media sosial. Sinyal kepindahan Mauro Zylstra sebelumnya sudah diungkapkan media Belanda bernama Voetbal Primer. Kala itu, Voetbal Primer melaporkan sang striker tinggal menjalani tes medis bersama Persija Jakarta. Saat ini, Zylstra tercatat bermain untuk FC Volendam. Jika pemeriksaan medis tidak menunjukkan masalah, Zylstra akan menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan Persija. Satu lagi yang ke Persija mungkin Joey Pelupesi. Persija Jakarta menunjukkan keseriusan mereka dalam memperkuat tim untuk paruh musim Super League 2025-2026. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia Joey Pelupesi jadi incaran. Bahkan Persija disebut-sebut berpotensi menikung rival abadinya, Persib Bandung, dalam perburuan pemain berusia 32 tahun tersebut. Ketertarikan Persija terhadap Joey Pelupesi muncul seiring dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah mereka. Beberapa pemain kunci mengalami cedera, sementara yang lain absen karena akumulasi kartu. Kondisi ini membuat pelatih Mauricio Souza membutuhkan sosok gelandang berpengalaman yang bisa langsung memberikan dampak positif bagi tim. Sebelumnya, nama Ivar Jenner sempat santar dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai transfer tersebut. Direktur Persija Muhammad Prapanca bahkan menegaskan bahwa dia belum menerima laporan dari tim pelatih untuk mendatangkan Ivar Jenner. Ini membuka peluang bagi Persija untuk mengalihkan fokus kepada opsi lain. Salah satunya adalah Joey Pelupesi. Hartman pantau Kevin Dix dan Dean James. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah pemain yang masuk radar skuad Garuda di Eropa, di antaranya Kevin Dix dan Dean James. Langkah tersebut diketahui melalui unggahan story Hartman di akun Instagram pribadinya pada Senin dini hari WIB. Dalam unggahan story pertama,
Hartman membagikan momen saat memantau aktivitas Kevin Dix ketika menjalani latihan bersama klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Klub tersebut sebelumnya baru tampil di pertandingan Liga Jerman melawan Werder Bremen pada Sabtu 31 Januari di Stadion Weser Bremen yang berakhir imbang 1-1. Pada pertandingan itu, Mönchengladbach menyamakan kedudukan lewat gol Haris Tabakovic pada menit ke-61, sebelum Bremen menyamakan kedudukan lewat Keke Top pada menit ke-90+4. Kevin Dix sendiri tidak tampil dalam laga tersebut karena mengalami cedera. Selain itu, Hartman juga mengunggah momen saat menyaksikan Dean James dalam pertandingan Liga Belanda antara Go Ahead Eagles melawan FC Volendam yang berlangsung pada Senin dini hari WIB. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1 setelah Go Ahead Eagles unggul lebih dahulu lewat Victor Edwardsen pada menit ke-10, sebelum Volendam membalas melalui gol Robert Muhren pada menit ke-74. Dean James tampil sebagai bek kiri dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya Hartman memperluas basis pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri menjelang agenda-agenda internasional selanjutnya. Sebelumnya, Hartman juga telah melakukan peninjauan ke sejumlah klub BRI Super League seperti ke Bali United, Persija Jakarta, dan Persita Tangerang. Hartman juga diketahui telah merekrut kepala analis Persija Jakarta, Zikri Lazuardi, untuk bergabung ke dalam staf kepelatihan timnas. Zikri diketahui telah berpamitan dengan skuad Persija. Mauro Zylstra selangkah lagi akan bergabung dengan Persija Jakarta di putaran kedua. Kehadiran striker 21 tahun tersebut menambah daftar panjang pemain naturalisasi yang bermain di Super League. Dikutip dari media Belanda Football Primer, Mauro Zylstra selangkah lagi meninggalkan FC Volendam di Liga Belanda untuk menuju Persija Jakarta. Striker tersebut tampaknya akan meninggalkan FC Volendam dan hampir menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta, salah satu klub top ASI di divisi teratas negara Asia tersebut. Zylstra dikabarkan akan mendapatkan kontrak 2,5 tahun bersama tim Macan Kemayoran. Sejatinya kontrak pemain tersebut bersama FC Volendam masih tersisa 1,5 tahun, tepatnya hingga Juni 2027 mendatang. Namun demi mendapatkan menit bermain, pemilik 3 caps bersama timnas Indonesia menerima pinangan Persija Jakarta yang saat ini masih dalam jalur perebutan gelar Super League. Kedatangan Mauro Zylstra ke Indonesia menjadikannya pemain naturalisasi ke-8 yang mentas di Super League 2025-2026. Sebelumnya 7 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI sejak 2022 sudah mentas lebih dahulu bersama klub-klub tanah air. Pemain berdarah campuran Bandung Belanda ini akan menyusul Dion Marcox, Persib Bandung, dan Shane Patinama yang juga baru saja diresmikan di putaran kedua. Berikut 8 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang main di Super League. Mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Ini sangat-sangat mengejutkan. Nama Indonesia sudah mendunia. Prabowo berhasil naturalisasi Erling Haaland. Betul, tapi Haaland itu selalu ada yang cover. Iya, presence-nya penting. Iya. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah. Sebab, paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub,
pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Siapa saja pemain tersebut? Nama Jordi Wegman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Wegman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain berusia matang itu memperkuat Madura United dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang, jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Ciro Alves memiliki latar belakang unik. Winger asal Brasil ini pernah memperkuat timnas Brasil U20, namun belum pernah tampil di level senior. Kondisi itu membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Di level klub, kontribusi Ciro Alves sulit diperdebatkan. Ia menjadi bagian penting dari kesuksesan Persib Bandung meraih 2 gelar juara liga, dengan peran vital di sektor sayap melalui kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerang. Meski sudah berusia 36 tahun, Ciro Alves menegaskan kedekatan emosionalnya dengan Indonesia. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ujar ex-pemain Persib itu seperti dilansir dari Antara. David da Silva menjadi nama ketiga yang disebut tengah menjalani proses naturalisasi. Striker asal Brasil ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan yang pernah bermain di Liga Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Bersama Persib Bandung, David da Silva berperan besar dalam membawa tim meraih gelar juara. Pada musim 2023-2024, ia bahkan menyabet gelar top skor, bukti bahwa insting golnya masih berada di level tertinggi. Kini, membela Malut United, David da Silva tetap menunjukkan konsistensi meski usia sudah menyentuh 36 tahun. Jika proses naturalisasi rampung, pengalamannya bisa menjadi aspek penting, terutama untuk kebutuhan jangka pendek timnas Indonesia yang membutuhkan striker siap pakai di level internasional. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya. Bagaimana sikap PSSI terkait fenomena itu? Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026. Ketujuhnya adalah Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Raven ke Bali United, Tom Hey dan Eliano Reinders ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija, dan Dion Marks ke Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuhnya dengan kepentingan supaya bisa membela timnas Indonesia, ia tetap membebaskan masa depan Dion Marks Deka. Seperti yang kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak menggaji mereka. Mungkin beda, kalau kami yang menggaji mereka, pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan. Jelas Arya. Arya menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi, yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik, sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita, tutur tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir tersebut. Jordi Wegman mengalami karir yang menarik. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dibesarkan di Akademi Feyenoord Rotterdam.
Bahkan, Jordi Weghman mampu menembus tim senior Feyenoord Rotterdam pada musim 2020-2021. Menariknya, di musim tersebut, Weghman bermain bersama legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie. Robin van Persie saat itu menjalani musim terakhir sebagai pemain profesional di Feyenoord Rotterdam. Jordi Weghman pun seperti sedang menjalani mimpi saat bermain di tim yang sama dengan van Persie. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu harus sadar, saat itu saya berusia 19 atau mungkin 20 tahun. Saya datang dari akademi dan Robin van Persie di ruang ganti. Dia adalah nama besar. Ketika saya muda, saya menonton dia seperti di Premier League, Manchester United, Arsenal. Jordi Weghman pun mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari Robin van Persie mengenai sepak bola dan kehidupan secara umum. Satu hal yang sangat melekat dari Robin van Persie menurut Jordi Weghman adalah bagaimana caranya bersikap kepada pemain muda saat itu di Feyenoord Rotterdam. Saat itu saya muda, tidak tahu apa-apa soal sepak bola, tidak ada pengalaman, hanya menikmati permainan, dan saya harus masuk ke lapangan dengan van Persie. Dan dia adalah pria yang baik, ujar Weghman. Saya belajar banyak dari dia, saya juga mencoba melakukannya. Saya sadar, saya bukan van Persie, tapi bagaimana caranya membantu pemain muda, bagaimana caranya melatih sangat luar biasa, jelas Weghman. Jordi Weghman menjadi bagian dari Madura United sejak 2024. Pemain berusia 26 tahun itu mencoba menerapkan apa yang disampaikan Robin van Persie kepada pemain muda di Laskar Sapekerap. Terkadang, saya juga mencoba melakukan hal yang sama ketika kami memiliki pemain muda di tim. Misalnya, saya pikir kami memiliki talenta besar, Rizky Afrizal, di Madura. Dia juga bermain di timnas nasional dan saya juga mencoba mendorong dia sedikit dengan cara bercanda, tetapi juga untuk membuatnya lebih baik, tandas Weghman. Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) secara resmi memberikan izin sementara 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia kembali beraktivitas di dunia sepak bola. Keputusan tersebut diambil sembari menunggu putusan akhir atas banding diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Informasi ini disampaikan FAM melalui pembaharuan resmi pada Senin 26 Januari 2026, langsung menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara.